Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang manajemen waktu di dalam manajemen proyek sistem informasi. Jadi ketika kita mau membangun sebuah proyek, ya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Antara lain adalah sumber daya manusia, kemudian analisis waktu, analisis mutu, analisis risiko, dan masih banyak lagi. Nah, untuk kali ini kita fokus kepada manajemen waktu proyek, di mana di dalam satu proyek jelas ada jangka waktu, ada waktu mulai dan ada waktu selesai. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa mahasiswa mengetahui pentingnya jadwal proyek dan manajemen waktu proyek yang baik itu seperti apa. Kemudian menentukan aktivitas sebagai dasar membuat jadwal proyek dan menjelaskan bagaimana proyek itu digunakan atau menggunakan diagram jaringan dan ketergantungan untuk menentukan urutan satu aktivitas. Kemudian memahami hubungan antara estimasi sumber daya dan jadwal proyek dan memahami beberapa tool yang berhubungan dengan waktu proyek. Untuk tool yang kita gunakan, yang sudah kita gunakan kemarin adalah Microsoft Project. Pentingnya jadwal proyek. Manajemen proyek biasanya menganggap penyerahan hasil yang tepat pada waktunya. Untuk memberikan atau selesai pada waktunya, itu membutuhkan satu tantangan yang besar karena dituntut satu manajemen keseluruhan dari jalannya proyek. Selama berjalannya proyek terdapat beberapa isu mengenai jadwal, di mana isu ini itu bisa merupakan sebab utama terjadinya konflik dalam satu proyek. Kemudian di mana waktu merupakan satu besaran yang paling tidak fleksibel, waktu akan berlalu apapun yang terjadi pada satu proyek tersebut. Berbagai macam sumber konflik dan intensitasnya sepanjang siklus proyek. Konfliknya bisa berupa di dalam jadwal itu sendiri, karena setiap kegiatan itu mempunyai durasi waktu tertentu. Kemudian ada sumber konflik yaitu prioritas. Dalam hal ini manajer harus pandai mana yang akan menjadi satu kegiatan prioritas dan mana yang tidak. Jadi mana kegiatan yang harus didahulukan dan mana kegiatan yang selanjutnya. Kemudian tenaga kerja. Di sini berhubungan dengan sumber daya manusia. Nah, dibutuhkan satu pegawai atau sumber daya manusia yang sekiranya berkompeten di bidangnya. Kalau misalkan ada beberapa tenaga kerja yang tidak berkompeten ataupun yang sangat berkompeten, jika tidak bisa berkomunikasi dengan baik, itu akan menjadi satu konflik. Kemudian masalah teknis ini berhubungan dengan jalannya kegiatan proyek. Administrasi biasanya berupa dalam bentuk pendokumentasian. Personalitas karena bawaan diri, misalkan si A mempunyai watak yang pekerja keras namun egois, si B mempunyai watak yang sama. Kalau tidak bisa diselaraskan, itu juga akan menimbulkan satu konflik. Kemudian biaya. Penyebab konflik bisa merupakan individu work style, itu tadi bawaan dari diri tenaga kerja dan perbedaan budaya. Nah, dalam hal ini
proyek yang ada di Indonesia dan proyek yang ada di luar negeri, nah, dalam pengerjaannya itu mempunyai sifat yang berbeda. Nah, salah satu atau utamanya adalah kultur dari pekerjanya. Nah, indikator dari tipe Merge-Bates ya berfokus pada perilaku individu pada struktur yang sesuai dengan tengah itu adalah berdasarkan oleh deadline. Perbedaan budaya bahkan untuk negara yang sama akan mempunyai perilaku yang berbeda terhadap jadwal. Nah, di sini dituntut ya, bagaimana tenaga kerja itu on time dalam menyelesaikan kegiatan atau pekerjaannya. Nah, kemudian kita akan menemui istilah yang namanya aktivitas, di mana aktivitas ini adalah satu identifikasi aktivitas khusus yang harus dilakukan oleh anggota tim proyek dan stakeholder untuk menghasilkan deliverables. Nah, pengurutan aktivitas itu adalah satu identifikasi dan dokumentasi keterkaitan antara aktivitas proyek. Nah, estimasi sumber daya untuk setiap aktivitas berhubungan dengan durasi, pembuatan jadwal. Nah, pembuatan jadwal ini di dalamnya nanti ada urutan aktivitas, kemudian estimasi sumber daya, kemudian analisis durasi ya, untuk membuat satu proyek. Nah, untuk ini mungkin Anda sudah mempraktekannya di Microsoft Project bahwa setiap kegiatan ya, itu mempunyai sumber daya dan kemudian mempunyai durasi dan biaya. Kemudian pengendalian jadwal. Nah, pengendalian di sini adalah pengendalian dan pengaturan perubahan jadwal proyek. Selama proyek itu berlangsung bisa jadi terjadi perubahan jadwal. Kemudian ada definisi aktivitas. Ya. Aktivitas atau tugas adalah satu elemen pekerjaan yang biasanya ditemukan pada WBS, di mana WBS itu membutuhkan durasi, biaya, dan sumber daya. Nah, jadwal proyek itu menjadi dokumen mendasar untuk mengawali satu proyek. Ya. Nah, kemudian diterapkan di dalam WBS dengan ruang lingkup tertentu. Daftar aktivitas adalah satu tabulasi aktivitas yang akan dimasukkan ke dalam jadwal proyek, di mana untuk daftar aktivitas itu meliputi nama aktivitas, kemudian nomor atau identitas aktivitas, kemudian deskripsi singkat tentang aktivitas. Kemudian di dalam atribut aktivitas menyediakan informasi yang lebih banyak tentang setiap aktivitas. Ya, misalkan aktivitas sebelumnya, terus kemudian aktivitas sesudahnya, udah relasi antar keduanya, ya, relasi antar aktivitas, ada kebutuhan sumber daya, tanggal final, hambatan, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam daftar aktivitas. Kemudian ada istilah milestone. Milestone adalah kejadian penting yang biasanya tidak mempunyai durasi. Ya, contohnya ya, dalam menyelesaikan penandatanganan dokumen penting oleh customer, menyelesaikan produk-produk yang spesifik. Jadi penandatanganan dokumen ini tidak mempunyai durasi tertentu. Dan masih banyak lagi kegiatan milestone yang lain. Kemudian ketika aktivitas atau kegiatan dalam satu proyek itu sudah disusun, kemudian diurutkan. Ya. Nah, di sini mencakup peninjauan kembali aktivitas yang harus dikerjakan. Ya. Kemudian menentukan ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, ketergantungan ini atau dengan aktivitas terkait dengan pengurutan aktivitas atau tugas proyek. Ada tiga tipe ketergantungan, yaitu tipe mandatory,
di mana sejalan dengan sifat pekerjaan yang akan dilakukan dalam proyek. Sedangkan diskresionari itu pekerjaan itu sudah ditentukan oleh tim proyek, ya, harus digunakan dengan hati-hati karena kemungkinan akan membatasi pilihan penjadwalan sesudahnya. Dan ketergantungan yang ketiga adalah ketergantungan eksternal, yaitu mencakup hubungan antara aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Kemudian penggambaran aktivitas kita sebut sebagai diagram jaringan, di mana menampilkan skematis mengenai hubungan logik antara aktivitas proyek. Ada dua format atau kita sebut sebagai raw diagram method dan precedence diagramming method, AOA atau PDM. Untuk yang AOA, setiap aktivitas disimbolkan oleh node, ya, disimbolkan oleh node, aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3, dan seterusnya. Nah, setiap node dihubungkan oleh busur yang mempunyai anak panah yang fungsinya adalah untuk arah pekerjaan selanjutnya. A sama dengan 1 ini adalah pengerjaan. Jadi untuk pekerjaan 1, kedua itu diselesaikan dalam 1 hari. Pekerjaan B diselesaikan 2 hari, C 3 hari, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini pekerjaan 2, 3, dan 4 ya, bisa dikerjakan setelah pekerjaan 1 selesai. Sama halnya dengan pekerjaan 5, pekerjaan 5 baru akan bisa selesai ketika pekerjaan 2 dan 3 selesai. Kemudian ada pembuatan diagram AOA. Ya. Pada intinya adalah satu kegiatan itu digambarkan dengan node. Kemudian untuk menghubungkan satu dengan yang lain itu menggunakan anak panah. Memperlihatkan ketergantungan finish to start. Jadi pekerjaan 1 selesai, baru pekerjaan selanjutnya akan dimulai. Diagram yang kedua adalah precedence programming method. Dinyatakan dengan kotak, ya, sama menggunakan anak panah, ya, lebih sering digunakan, ya, lebih baik dalam memperhatikan tipe-tipe ketergantungan yang berbeda. Contohnya ini, ya. Sama, ini ada kegiatan A, kegiatan B, C, D, dan seterusnya. Nah, atribut yang ada di dalam kegiatan itu tercantum di dalam masing-masing box. Nah, misalkan startnya ada, finishnya, kemudian durasinya berapa hari. Kemudian ada estimasi sumber daya aktivitas, di mana sebelum estimasi durasi aktivitas harus diketahui lebih dahulu mengenai kuantitas dan tipe sumber daya yang dibutuhkan. Ya. Seberapa sulit untuk menyelesaikan satu aktivitas tertentu, bagaimana sejarah keberhasilan organisasi tersebut dalam menangani proyek. Ya. Nah, kemudian apakah tersedia sumber daya yang dibutuhkan. Nah, ketika kita lihat lagi, kita flashback, ketika kita membuat satu proyek itu kan ada yang namanya diagram segitiga, di mana hubungannya adalah waktu, kemudian biaya, dan mutu. Nah, semua ini harus konsisten, yang saling berhubungan, ya, antara waktu, biaya, sehingga menghasilkan satu mutu yang baik. Kemudian estimasi durasi aktivitas, di mana durasi ini mencakup jumlah waktu aktual untuk mengerjakan satu aktivitas ditambah waktu yang hilang. Nah, entah itu sebagai ada kesalahan, ya, ataupun ada human error, ya, yang berhubungan dengan waktu yang hilang. Kemudian effort, dia jumlah hari atau
hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Nah, effort ini biasanya tidak sama dengan durasi. Ya. Nah, individu yang mengerjakan pekerjaan harus membantu dalam membuat estimasi durasi aktivitas dan kemudian harus ditinjau ulang oleh seorang ahli. Kita kenal ada estimasi 3 titik, ya, yaitu mencakup estimasi optimis, rata-rata, dan pesimis. Misalkan dalam 3 minggu untuk estimasi optimis, 4 minggu untuk estimasi rata-rata, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. Nah, ini kita mengimplementasi dengan diagram PERT. Ya. Kemudian membuat satu jadwal. Nah, di sini menggunakan hasil proses manajemen waktu untuk menentukan tanggal mulai dan selesai proyek. Ya, tujuan utamanya adalah membuat satu jadwal yang realistis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memantau kemajuan proyek dalam dimensi waktu. Nah, ya, jadi yang menjadi dasar adalah membuat satu jadwal. Ya, itu nanti akan jadi patokan manajer dan para pekerjanya, ya, untuk melaksanakan kegiatan. Demikian untuk materi kali ini. Ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.